Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Salam. sahabat podcast Elmiva, pada kesempatan yang baik ini di siang hari ini kita kedatangan tamu untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin menjadi rasa penasaran kita beberapa hari ini, apalagi pada saat ini bulan Muharram, tentunya banyak event-event santunan anak yatim. Maka dari itu, untuk siang kali ini kita perkenalkan dulu beliau Bapak Kiai Saifuddin SPD MPD, beliau alumni dari Lirboyo, yang nantinya akan menemani siang kita dalam membahas dan mengupas terkait atau seputar tentang anak yatim dan beberapa tradisi yang ada di belakangnya. Selamat siang Pak Saifuddin. Ya, selamat siang. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Begitu istimewa ya hari ini kita dapat kembali berjumpa setelah Ya. beliau ini sangat sibuk sekali, sehingga sangat sulit untuk mengundang beliau atau menghadirkan beliau dalam ruang podcast kali ini. Selalu Nah, lari ya. karena beliau hari ini kebetulan ini pun kita maksa. Hmm. Sebenarnya beliau ada jam mengajar, kita tarik sebentar, kita culik sebentar ke ruang podcast ini untuk memberi pencerahan, Penculikan. memberi wawasan kepada kita semua tentang anak yatim dan beberapa tradisi yang ada di bulan Muharram. Eh, Seperti yang telah kita tahu, bahwasanya anak yatim ini memang sangat spesial sekali bagi kita pemeluk agama Islam, apalagi dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat menjelaskan tentang betapa pentingnya anak yatim tersebut. Yang saya ingin garis bawahi, sebenarnya yatim itu siapa sih Pak Saifuddin itu? Ya, jadi di bulan Muharram ini khususnya sering kita 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 peringati khususnya di 10 atau Asyura itu ya, tanggal 10 bulan Muharram. Itu kan ada yang guyon ini memang hari raya anak anak yatim. Tapi santunan untuk anak yatim yang sering kita lihat ini kan tidak hanya ada di bulan Muharram, tapi juga ada di bulan Ramadan. Atau juga bahkan ada di waktu-waktu yang lain. Kalau saya punya apa namanya kumpulan anak-anak remaja masjid, ini malah memang mengadakan santunan setiap bulan. Iya, setiap bulan. Sekali ya. Ya, dan ada agnia yang memang sudah menyisihkan sedikit Bagian dari hartanya. ya untuk memang diberikan kepada anak-anak yatim yang memang benar-benar untuk membantu mereka di setiap bulannya. Nah, biasanya ini nanti kaitannya tentang yang disantuni anak yatim. Ada istilah yatim, ada istilah yatim piatu. Tapi itu dalam KBBI itu yatim piatu itu artinya ya sama saja. Sama. Ya, 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 yang kemarin coba saya lihat itu di KBBI, yatim dan piatu itu artinya sama. Kemudian akhirnya dalam penggunaan istilah di masyarakat menjadi istilah yatim itu yang ayahnya meninggal, sementara piatu adalah yang ibunya meninggal. Padahal ya mau sebut yatim, mau sebut piatu ya yang pokoknya orang tuanya eh, salah satunya tidak ada atau yang khusus itu ya bapaknya. Untuk KBBI Tapi itu ya Pak Saifuddin. iya sekilas yang sempat saya lihat ya mungkin bisa dicek kalau mungkin saya lupa itu. Itu boleh dikoreksi Iya, teman-teman. boleh dikoreksi itu ya. Eh, kalau yatim yang ada dalam istilah-istilah ulama itu ya memang orang yang tidak memiliki ayah. Jadi soghirun la abalahu. Jadi anak kecil, ya memang anak kecil. Ukuran anak kecil ini ya standarnya anak yang memang belum balik. Belum balik. Hanya belum Ya balik belum berarti. balik. Ya belum balik. Artinya status yatim itu ya selama anak itu belum balik. Dan ini adalah anak yang
tidak memiliki bapak. Jadi artinya bapaknya meninggal. Jadi bapaknya meninggal. Itu dari definisi yang ada. Kalau yang tidak ada orang tuanya dua-duanya, itu disebut dengan istilah latim. Latim pakai tok. Ya, itu di kitab di kamus Lisanul Arab itu ya disebut. Atau kalau yang ibunya yang tidak ada atau ibunya yang meninggal, itu ada yang menyebutnya disebut dengan mungkotek. Jadi mungkotek. Jadi ada istilah sendiri itu di kitab Khasyatul Jamal itu ya, jadi anak yang tidak memiliki ibu, ya. Jadi itu disebut dengan mungkotek. Berarti dalam menggambarkan definisi yatim sendiri itu ada 3 definisi. Tadi yatim, latim, berarti mungkotek untuk khusus yang ibunya tidak ada itu tadi. Ya, itu istilah-istilah yang ada. Atau di sana Arab ada istilah lagi itu yang ibunya tidak ada, al-aji. Al-aji. Ya, aji. Jadi itu istilah-istilahnya. Kalau di Indonesia ya kita yang masyhur ya kita kenal ada istilah yatim. Ada dan yatim piatu. Dan kalau pakai istilah yatama, maka itu adalah jamak dari lafaz yatim. Nah, yatim ini ya memang kalau kita bicara di lingkup madhab Syafi'i saja, kita tidak lintas madhab dulu. Di madhab Syafi'i itu hampir semua kitab-kitab yang ada, khususnya yang pernah saya baca, baik itu di kitab Hasyatul Jamal, di Nihayatul Muhtaj, Mughni Muhtaj, ataupun misalkan di Muhadzab, yaitu di antara nama-nama kitabnya. Dan kemudian kalau tafsir itu ya ada yang pernah saya baca, tafsir Sawi dan beberapa tafsir yang lain. Itu hampir semuanya mendefinisikan ya man la abalahu. Orang tidak mempunyai bapak atau ayah. Bapak. Gitu. Iya. Kalau yang tidak memiliki ibu disebut yatim itu ya untuk khusus hayawan. Malah seperti itu ya. Ya, kalau hayawan karena ketergantungannya ke induknya. Induk kan ya. Benar. Makanya kalau enggak ada induknya, karena kalau hayawan kan tidak ada yang tanggung jawab bapaknya ya. Sehingga ya. Mungkin barangkali bisa dinisbatkan ke nasab, kalau hewan itu kan nasabnya nisbatnya ke induknya biasanya. Induknya, karena yang ngopeni induknya. Iya, biasanya seperti itu. Kalau orang atau manusia itu kan ya yang memiliki tanggung jawab nafkah itu kan ya ayah. Maka biasanya ketika ayah itu tidak ada, maka ini ya seperti pincang. Jadi seorang ibu tentu beda dengan perawatan dari seorang ayah. Maka ini yang kemudian perlu ada perhatian. Jadi perlu ada kasih sayang dari banyak orang untuk anak-anak yatim ini. Sehingga Nabi menyebutnya dalam satu hadisnya kan anak wakafil yatim fil jannah. Ya. Kemudian pakai isyarah dengan merenggangkan 2 jari telunjuk dan jari tengah. Artinya ini betapa mulianya, betapa pentingnya orang yang memang mau merawat anak yatim. Tapi itu kan kafil, itu kan merawat, tidak hanya sekedar nyantuni. Iya, merawat itu ya memang tidak hanya sekedar nyantuni selesai enggak, tapi memang memberikan satu perawatan ya. Mohon maaf saya potong Pak. Iya. Kalau merawat itu berarti kan istilahnya segala kebutuhan anak yatim tersebut menjadi tanggung jawab si perawat. Iya. Ya, seperti itu kan. Iya. Tapi kalau kita dalam santunan hanya seakan-akan hanya memberi saja tanpa ada unsur perasaan kasih sayang atau tanggung jawab untuk merawat, kan seperti itu. Ya sekedar sebagai bentuk kasih sayang saja. Kasih sayang dengan membantu. Ya tetap membantu. Tapi kalau yang sampai merawat itu kan berat. Merawat itu termasuk tanggung jawab untuk mendidik. Iya. Sampai seperti itu. Iya, mendidik anaknya itu kan. Karena kafil yatim itu kan tidak hanya sekedar memberikan santunan atau selesai enggak, tapi memberikan pendidikan merawat sampai anak itu hilang status yatimnya. Berarti sampai balik. Sampai balik. Iya. Kemudian setelah balik, tanggung jawab itu ada pada siapa Pak Din?
setelah balik itu ya tetap menjadi tanggung jawab. Kalau memang punya ibu ya tetap jadi tanggung jawab ibunya. Tapi kemudian apakah kita tetap bisa membantu itu? Ya tetap bisa, Bisa. tetap bisa. Cuman gini, kalau kita pakai madhab Syafi'i istilahnya kan tidak lagi santunan yatama atau santunan yatim, tapi tetap kita bisa membantu anak itu karena anak itu sangat membutuhkan taruhlah biaya lah untuk pendidikan. Tetap kan bisa membantu atas nama apa? Ya atas nama apa saja? Duafa misalkan. Karena ini anak kategori tidak mampu sehingga membutuhkan uruan bantuan supaya pendidikannya ini tetap bisa berjalan. Sampai anak itu nanti memang sudah bisa untuk mencukupi atau merawat dirinya sendiri. Jadi batasannya yang kita tahu yaitu, jadi yatim itu apa? Yatim itu ya memang anak. Dan status yatim itu selama dia belum balik, maka dia berusaha yatim. Maka setelah balik, dia tidak lagi menyandang status yatim. Balik itu batasannya apa? Batasannya bisa ihtilam. Ihtilam yang laki-laki, mimpi, kalau biasanya guru-guru kita dulu istilahnya mimpi basah, jadi tidur mimpi, kemudian keluar sperma dalam tidurnya itu, maka sejak itu anak ini balik. Entah itu dia usia 12 tahun, 13 tahun, maka dia sejak itu balik. Atau misalnya kurang dari 12 tahun. Atau kalau dari tapi sudah itu ya bisa. Bisa. Oh, sudah lewat 9 tahun lah. Iya. Ya, tapi yang ihtilam itu. Atau kalau dia tidak ihtilam sama sekali, usianya genap 15 tahun. Mulai 15 tahun, genap 15 Iya, tahun. genap. Maka ada yang memakai batasan kalau madhab Syafi'i 15 tahun. Apakah kemudian mesti 15 tahun? Kalau kita standarnya balik ya bukan usia. Jadi balik itu ya kan anak laki-laki bisa dua. Satu secara Ihtilam itu atau mimpi ya keluar sperma, atau yang kedua kalau dia tidak pernah ya berarti genap usia 15 tahun. Genap. secara emosional berarti sudah mimpi basah. Iya, dia sudah berstatus balik. Maka berlaku hukum balik. Berarti yatimnya, status yatimnya hilang otomatis. Ketika Dalam balik. definisinya iya. Hilang kan? Iya. Berarti yang merawat berarti sudah tidak punya, istilahnya tidak punya tanggung jawab lagi untuk merawat yatim tersebut. Ya, tetap merawatnya iya, tetapi kan Statusnya tidak yatim. lagi berstatus yatim. Karena status yatim itu ya hilang setelah dia balik. Tapi untuk status merawat anak itu, memberikan kebutuhannya, memberikan pendidikannya, nah ini tetap menjadi tanggung jawab kalau dia ikut orang tua ya, atau ibunya ya berarti. Ibunya, kalau misalkan dia ikut kakeknya atau apa ya berarti itu yang nanti akan membantu. Dan orang lain misalkan melihat karena dia tidak mampu juga tetap bisa membantu itu. Kan bisa atas nama sedekah, bisa nama hadiah, di atas nama membantu karena dia tidak mampu sebagai status du'afanya kan tetap bisa. Berarti yang diambil status du'afanya ya tadi Iya, ketika bisa. membantu sedekahnya. Iya. Itu, Pak. Makanya gini, istilah yang kadang dipakai dalam pengumpulan untuk santunan anak yatim. Nah ini yang juga perlu ya kemudian untuk dihati-hati. Jadi perlu dihati-hati, jangan sampai kemudian dari kalau memang ini pengumpulan dana anak yatim, maka tasarrufnya harus anak yatim. Wajib ke situ. Iya. Tidak ada jalan lain. Iya, harus ke anak yatim. Istilahnya Karena yang dipakai adalah yatim. Iya, nah yatim. Dan yatim ini ya kita harus jelaskan juga definisinya. Kalau arahannya di madhab Syafi'i ya memang anak yang tidak memiliki bapak dan dia memang belum balik. Karena kalau pakai apa ya hadis itu kan memang layut ba'dal layut ma ba'da ihtilam. Jadi memang setelah anak itu balik ya tidak lagi berstatus yatim. Dalam sekian definisi hampir madhab Syafi'i itu dan juga mayoritas ulama mendefinisikan itu. Jadi kalau bahkan ada yang itu ketika mengumpulkan itu misalkan untuk Asyura ya tidak memakai istilah yatim, santunan Asyura saja. Oh, lebih global, lebih umum. Itu bisa masuk ke siapa saja. Iya, masuk du'afa bisa, iya, yatim, iya. terus fakir miskin pun bisa. Janda, itu. Ya. Janda. Itu bisa. Ya. Itu bisa. Lebih umum, malah lebih Pak, lebih fleksibel dan lebih secara hukum agama berarti lebih terselamatkan dari istilah yatim kan seperti itu. Iya. Jadi
baik anak yang tidak memiliki bapak itu bisa bisa masuk semua. Semua. Nah, kalau memang fokusnya ke yatim atau istilah dengan yatama ya memang kalau kita konsisten dengan definisi sogirun la abalahu, seorang anak kecil yang memang tidak memiliki ya tasarufnya ya mestinya ke sana. Tasarufnya mesti ke sana, tidak kemudian ditasarufkan ke yang Yang lain. lain. Kadang-kadang kan itu ada ya, yang apa namanya akadnya itu cara tertulis kan memang ini santunan anak yatim, santunan yatim. Tapi pada prakteknya yang di situ adalah pokoknya semuanya. Anak yang tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, itu semuanya ikut masuk di situ. Bahkan mungkin juga ada anak-anak yang memang sudah kategori itu sudah dewasa. Bahkan dewasa ya. Iya. Sudah dewasa. Nah, ini kan nanti menjadi ya problem tersendiri tentang amanah dari mereka yang memberikan santunan. Karena barangkali secara psikologis kita yang mungkin barangkali yang menimpakan itu kan memang tujuannya untuk anak yatim. Iya, iya, iya. Secara psikologis Kan, loh, iya. karena memang niatnya untuk yatim. Karena biasanya ada sisi hikmah ya, sisi Iya. hikmah biar mungkin keinginan atau hajatnya Nah, itu kan ada di satu keterangan hadis itu yang intinya begini. Jadi kalau kamu ingin memiliki hati yang lembut, jadi atau hibbu ayyalina qalbuk ya, kamu memiliki hati yang lembut atau waktu terika hajatak apa yang menjadi harapanmu, cita-citamu itu dikabulkan, maka itu ya bisa dengan cara irhamil yatim, kasihanilah anak yatim, kemudian wamsah roksahu, usaplah apa rambutnya dan berilah makan dengan makananmu bagi anak yatim, maka itu akan menjadi sabab menjadi orang yang memiliki hati yang lembut, memiliki apa yang menjadi hajatnya di hati yang lembut itu apa? Hati yang lembut itu begini, orang yang nanti ketika menerima pelajaran, menerima satu ilmu, menerima satu ajaran, itu dia bisa menerima, kemudian bisa melaksanakannya. Jadi artinya pada prinsipnya nanti melaksanakan, jadi lebih mudah melaksanakan perintah, perintah Allah, dan juga lebih mudah untuk berusaha menjauhi dari larangan itu hati yang lembut. Kalau hati yang qaswatul qalbi atau hati yang keras itu kan bendal, ya, cara diisi itu bendal. Kalau yang layinul qalbi itu kan ya ilmu mudah masuk, nasihat-nasihat mudah mudah masuk. yang kata lain ketakwaannya akan semakin meningkat. Ya, bisa ya. Tapi kalau sempat di malam atau kemarin malam sempat saya baca-baca di beberapa keterangan. Jadi prinsip utama mestinya itu ya bukan karena hal-hal semacam itu untuk mengajar. Yang prinsip utama adalah irfak, rasa belas kasihan, ingin membantu anak yatim itu yang harusnya lebih lebih utama ketika kita nyantin anak yatim. Tanpa pernah berpikir ada hal-hal ya yang utama itu. Tapi misalkan ada niatan yes, yang penting pokoknya membantu anak yatim ya tidak apa-apa. Karena bagaimanapun mereka memang anak-anak yang sangat membutuhkan uluran bantuan. Saya kira mungkin itu. Nah, untuk yang selanjutnya, barangkali kalau kita berbicara anak yatim, karena katanya dengan kanjeng Nabi atau salam, gambaran umum kira-kira pada zaman dulu kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam merawat dan mendidik anak yatim itu kira-kira seperti apa? Ya. Rasul kan yatim, sehingga beliau tahu betul. Ya, tahu betul bagaimana sejak kecil itu tidak pernah memiliki seorang orang tua, khususnya bapak. Bahkan beliau juga belum sampai dewasa sudah apa namanya ditinggal ibunya. Artinya sejak kecil kan ya statusnya kalau kita pakai istilah umum ya yatim piatu lah kan. Sangat mendalami Ya, karena beliau merasakan itu betul sehingga memang maka beliau ya sangat sangat mendorong orang-orang itu untuk mengasihani, untuk memberikan belas kasihnya kepada anak yatim. Dan memang karena perintah-perintah Quran sendiri jangan ada, jangan sampai kemudian anak yatim itu dibentak, gitu. Sampai sejauh itu Al-Quran berbincang Ya, tentang anak yatim. fa'ammal yatima fala takhar. Iya, ya itu kan banyak yang disinggung ya terkait dengan bagaimana kita supaya
Ya kan memang anak ini kasihan. Bagaimanapun juga pola pendidikan yang diberikan oleh ayah dengan ibu itu tentu berbeda. Tentu berbeda. Bukan Yang karakternya nanti berbeda. yang kita rasakan, misal kita rasakan bagaimana anak-anak yang masih dibersamai kedua orang tuanya. Mereka lebih bisa tertata. Karena apa? Kalau hanya ibu saja itu berat. Kadang-kadang ini kan yang ada kadang. Anak itu misalkan ibu ngomong ke anak itu kan berkali-kali kadang anak itu tidak segera melakukan. Beda dengan ayah ngomong satu dua kali, anak wibawa seorang bapak itu tentu berbeda dengan wibawa seorang ibu. Sehingga tentu secara pendidikan ya beda, beda. Maka itu perlu bagaimana orang itu untuk membantu anak yatim. Kalau memang mampu memberikan pendidikan kepada anak itu jauh lebih baik yang kemudian disebut oleh Nabi itu anak wakafil yatim. Kenapa sampai kok dikasih surga? Yuk karena berat. Aslinya berat. Lah, tidak hanya sekedar santunan terus surga. Santunan itu selesai. Ya meskipun itu tetap baik lah, tetap baik. Ada nilai pahala yang nanti sebagai wasilah untuk surga tetap ada bukannya. Tapi kalau yang disebut sampai ana wakafil yatim fil jannah itu kan ya memang yang proses mendidik. Iya. Proses mendidik. Iya. Jadi kan ya kebutuhannya diusahakan untuk dipenuhi, pendidikannya diarahkan, didorong, dinasihati dan ini tidak mudah. Oh anaknya sendiri saja kadang berat. Oh, apalagi itu anaknya orang seperti itu. Iya. Kadang anak sendiri saja kadang iya. sangat terasa berat sekali. Iya. Apalagi itu anak orang yang jadi tanggungan kita. Lah itu makanya surga. Mereka itu kalau yang berani nanggung dan itu luar biasa. Jadi ya kita ketika ada ini ya kita ya kalau bisa membantu ya kita ikut membantu, kalau dia paling enggak mendoakan. Paling enggak itu. Atau ya kita bantu sebatas memberikan santunan ya, untuk membantu. Ya. Membantu temporal ya. atau santunan. Iya. Baik itu saya kira cukup Pak Din. Terima kasih atas wawasannya, banyak wawasan baru siang hari ini pada kesempatan yang baik ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi Pak Din. Dan untuk teman-teman semua, sahabat podcast Elmiva, terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini dan akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.